Mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Nah, kali ini saya pakai channel Detektif D on Mic ya. Jadi saya ngebahas sesuatu yang berkaitan dengan, ya saya nggak mau nyebut namanya, cuma teman-teman tahu lah, inisial HRS gitu ya. Tapi nggak enak kalau nggak nyebutin namanya ya. Ya sudahlah, intinya adalah video ini tentang dia itu menantang perang, tapi yang ditantang monyet gitu ya. Jadi saya nggak tahu apakah ini beneran yang ditantang monyet beneran atau cuma kiasan. Ya saya tahu sih sebenarnya, cuma ini menarik untuk kita bahas karena banyak orang yang masih pikir bahwasanya ini bahaya gitu ya, terus ini beresiko. Menurut saya enggak sih, menurut saya ini cuma si HRS ini cuma sekedar omon-omon aja. Nah, tapi ya perlu kita bahas. Nah, sekarang kita mau masuk ke videonya agar teman-teman lebih apa ya, lebih nanggepin ini sebuah lucu-lucuan aja. Dan ya sebenarnya nggak ada takut untuk mengungkapkan bahwasanya orang-orang di seberang sana atau misalkan orang-orang yang bertentangan dengan si HRS ini, mereka itu ya sebenarnya nggak takut juga gitu. Apalagi kalau cuma sekedar ngadepin kelompok kecil gitu ya. Nah, tapi kita lihat dulu videonya. Yuk. Biarkan. Begitu berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah. Jenderal monyet siapa gitu ya, maksudnya sebutkan aja gitu. Apakah jenderal monyet itu peruk atau apa gitu yang dimaksud gitu ya, sebutin aja. Kalau misalkan itu cuma kiasan ya sebutin aja gitu ya, jangan cuma sekedar omong-omong aja kalau berani. Makanya saya tadi katakan ya ini cuma omong-omong aja, karena sebenarnya ya dia itu jadi gini ya, menurut saya dia itu sedang memancing kepada para orang-orang bahwasanya dia itu orang hebat dan dia itu perlu didukung. Itu aja sih sebenarnya. Karena sekarang dukungannya semakin berkurang karena orang semakin tahu bahwasanya dia ngaku-ngaku cucu Nabi tapi haplogrup-nya G. Dan nanti akan saya bahas khusus ini ya. Dan salah satu orang yang mungkin gitu yang menjadi kebanggaan dia, misalkan menantunya Munib juga itu juga perilakunya sama. Nah, ya menurut saya sih sebutin aja ormasnya yang mana gitu, terus laskarnya yang mana gitu, sebutin aja biar jelas, biar detail gitu, kalau memang niat bener gitu ya. Ya saya ini cuma merosting ya saya bukan nggak berani, cuma merosting gitu, karena ya percuma juga gitu kalau misalkan saya nanggapin ini serius ya teman-teman. Ya kita lanjut lagi. Mereka sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Nah, tentang perang. Apa ya? Kalau yang dimaksud monyet, ngapain gitu nantang perang? Kalau di Megamendung gitu ya. Monyet itu merasa terusik. Monyet ini merasa terganggu dengan kedatangan mereka gitu, karena mereka membabat hutan, terus menjadikan itu sebagai hunian mereka gitu, markas mereka yang disebut syariah. Katanya syariah yang kocak ya, ada suatu markas syariah ngebabat hutan sampai gunung seperti itu. Teman-teman bisa lihat sendiri gitu ya. Kalau misalkan nggak disebut gunung ya apalagi gitu ya, dibabat seperti itu. Terus monyetnya pada marah, terus moretnya mungkin melempari apa ya, mungkin bukan pisang sih, pisang terlalu mahal buat mereka, kayak mungkin melempari kulit-kulit pisangnya ke markas mereka. Terus mereka marah dan mau nantang perang monyet. Sebenarnya ya lucu sih sebenarnya, kenapa cuma apa ya, kok monyet ditantang perang gitu.
kan mereka yang mengganggu monyet gitu, mengganggu artinya lahan mereka dikuasai di Megamendung, terus mereka mungkin diusir dari sana. Terus sekarang ketika mungkin Megamendungnya itu terusik gitu ya, yang dituduh monyet gitu, padahal sebenarnya dia yang merusak, disebut markas syariah, padahal itu merusak alam ya. Terus hunianya ilegal, dia menguasainya secara ilegal. Saya bisa katakan ilegal karena apa? Ya mereka nggak punya sertifikat, mereka nggak punya mereka nggak punya benar-benar yang katanya itu memang hak mereka. Mereka katanya membeli dari petani yang tanah garap itu dibeli, ya sebenarnya kan nggak boleh tanah garap itu dialihkan gitu ya. Dan itu jelas faktanya ilegal. Terus ketika ada mungkin monyet melempar kulit gitu ya, melempar kulit kepada mereka karena monyet-monyet ini marah gitu ya, terus sumber-sumber makanan itu dibabat sama mereka, terus mereka ini marah-marah ke monyet dan nantang perang, kan lucu. Nah mungkin gitu ya, mungkin karena monyet-monyet ini udah banyak, semakin banyak ini dan mengancam akan merubuhkan markas itu gitu ya, ini mungkin ya, jadi mungkin HRS ini marah gitu ya. Nah apa kalau misalkan yang disebut monyet yang lain, ya sebutkan namanya gitu ya. Udah pernah nantang Kang Deddy Mulyadi, nantang perang udah, terus nantang perang dengan siapa lagi gitu ya, terus misalkan kayak kiai-kiai yang lain gitu, kiai pribumi yang lain udah. Sebenarnya ya sebutin aja kalau memang berani gitu, nggak cuma omong-omong gitu ya. Terus jenderal siapa yang sebutan, ngomong aja. Kalau misalkan itu Jenderal Dudung, sebutin aja gitu Jenderal Dudung gitu, biar jelas. Jadi mereka membuat front peperangan ini dengan jelas gitu loh, biar masyarakat Indonesia itu mengetahui niat HRS ini apa gitu, pingin perangkah gitu, pengikutnya siapa aja gitu ya. Misalkan masyarakat pribumi tahu, oh itu mungkin itu sedang emosi gitu ya, karena yang mungkin lahannya mau digusur sama Kang Deddy, mungkin kayak gitu, biar jelas tuh. Kita lanjut ya teman-teman. Takbir! Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir! 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 Ini bulan Ramadan, habaib di mana lagi mimpin umat. Ini bulan Ramadan gitu. Bulan Ramadan nantang-nantang perang. Bulan Ramadan takbir atas nama Islam. Lucu kan ya. Apalagi yang ditantang monyet. Tantang monyet nggak perlu pakai takbir ya. Monyet itu kalau mau diusir ya gampang gitu, dikasih makan, dibaik-baikin, monyet itu ya jadi baik, ngegerombol di sana nggak ngerusak akhirnya. Asal kasih makannya nggak telat. Itu kalau monyet gitu ya. Kalau misalkan memang Jenderal Dudung yang ditantang, misalkan atau kelompok yang lain ditantang, atau Kang Deddy Mulyadi yang ditantang, sebutin biar jelas. Terus kemudian nanti kamu ditangkap. Karena apa? Kamu memprovokasi itu. Terus kemudian kamu mengganggu stabilitas umum, mengganggu stabilitas politik. Kamu ditangkap jelas gitu loh. Kalau cuma nyebutin monyet, ya mana ada orang perang sama monyet itu. Perang lawan monyet gimana sih? Monyet itu kan makhluk yang imut-imut gitu ya, yang imut-imut, dan sebenarnya itu monyet itu nurut kalau misalkan diajarin. Kok ditantang perang? Ini kocak ini orang. Ya walaupun saya tahu ini kiasan, tapi ya kalau misalkan beneran ya ngomong, sebutin. Gak perlu pakai basa-basi gitu, apalagi di hiperbola itu monyetnya jumlahnya kayak gitu, disebut monyet ada jenderalnya. Ya walaupun itu kiasan saya tahu, tapi nggak perlu diperboleh ada jenderalnya. Lantas bagaimana kita menanggapi sikap HRS ini? Sebenarnya saya nggak perlu nyebut HRS sih sebenarnya. Ya Rizik aja lah, saya lah, kasihan juga sih sebenarnya, karena namanya kan Rizik gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan nanggapi Rizik ini ya, sebenarnya Rizik ini sebenarnya ya nggak usah serius aja, lucu-lucuan aja. Karena kalau dibikin serius, nanti imbasnya kepada saudara-saudara dia, kepada kelompok dia, artinya klan dia ya. Karena mereka merasa cuma satu klan gitu ya. Di luar mereka ya klannya rendah, termasuk ya orang keturunan Hadramut juga yang di luar mereka pasti dianggap rendah. Itu menurut beberapa kebanyakan dari mereka ya. Jadi kalau misalkan ada yang
ada yang baik dari mereka itu oknum, yang sisanya kayak gitu, yang sisanya pokoknya nggak menghormati orang lain. Nah, itu faktanya gitu ya. Nah, kita lanjut nanti ngerosting ini ya teman-teman, karena saya mau batasin waktu ini 10 menit biar bisa diupload di TikTok ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.